literasi penting di dalam program ini yang perlu ditelaah. Bahkan Bapak Ibu guru dan termasuk saya juga di dalam riset juga kami memasukkan ini kalau literasi bukan hanya sekedar literasi IPA, sains gitu ya. Bukan hanya sekedar literasi baca tulis yang fokus ke bahasa. Tetapi perkembangan zaman yang paling penting adalah ternyata sekarang karena peradaban berubah, ada literasi yang perlu kita ukur di dalam profesi kita adalah literasi digital. Nah, termasuk sampai tadi di grup ada pagi-pagi ada kehebohan gitu. Nah, itu adalah salah satu fenomena permasalahan di literasi digital. Oke, kita itu orang dewasa yang mengetahui bahwa yang muncul itu sesuatu yang tidak baik. Saya punya keponakan yang masih sekolah dasar, jadi mereka punya grup. Nah, hal demikian juga muncul di grup mereka. Enggak muncul juga. Nah, itu yang karena saya memang bukan orang IT, pertanyaannya hanya sampai kok bisa ya di grup anak-anak muncul yang seperti itu. Nah, nanti kita masuk ke bagian yang G20 itu adalah literasi digital bagian akhir. Baik, kita lihat dulu ya survei awal dari PISA bahwa kenyataannya adalah Indonesia itu masuk pada posisi 10 terbawah dari 79 negara yang berpartisipasi. Di dalam kata sambutan pengantar dari peluncuran program Gerakan Literasi Nasional itu juga disebutkan bahwa Indonesia adalah masuk dalam 10 negara yang literasinya rendah, Bapak Ibu. Nah, berarti termasuk di tempat kita mengajar dong ya. Berarti anak-anak kita juga punya literasi yang rendah. Nah, dalam survei tersebut dijelaskan 3 literasi dasar yang diukur oleh PISA, yaitu literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains. Sebentar, izin. Nah, oke, literasi membaca yang dimaksudkan oleh PISA adalah kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, dan tertarik pada teks untuk mencapai tujuan, membangun pengetahuan dan potensi, dan untuk berpartisipasi secara penuh di masyarakat. Nah, kompleks ya. Jadi yang diukur oleh PISA itu kompleks, bukan membaca yang hanya membaca biasa, tetapi lebih dari indikator yang lebih kompleks lagi, termasuk juga dengan matematika dan sains atau literasi sains. Ternyata Bapak Ibu yang mempengaruhi literasi itu ada sama semacam motivasi ya. Jadi ada pengaruh internal, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, untuk faktor internal menurut PISA yang mempengaruhi literasi siswa adalah motivasi diri mereka untuk belajar, kemudian resiliensi atau ketangguhan, dan sifat kompetitif. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi literasi, lingkungan belajar anak di sekolah dan di rumah. Kemudian bagaimana guru mempraktekkan pembelajaran di sekolah, dan sarana prasarana pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, ini saya sajikan di sini Bapak Ibu. Yang pertama yang disajikan ya di dalam artikel untuk hasil survei dari PISA yang diukur adalah rasa senang anak terhadap membaca. Nah, yang paling penting itu adalah ada anak yang menjawab ini ya. 40% anak yang setuju bahwa mereka membaca kalau diharuskan oleh guru atau diwajibkan oleh guru. Nah, 40% ini yang perlu ini kan ya, maksudnya dibenahi
Berarti dari survei ini, Bapak Ibu bisa lihat pertanyaan-pertanyaannya dan hasilnya. Dari survei ini, kita sebagai pendidik harus terus ekstra kerja keras, menumbuhkan minat membaca, agar siswa senang membaca, itu memang senang, memang dianya senang, gitu. Memang dianya senang, bukan karena guru mengharuskan, bukan karena guru memberi berbagai macam pertanyaan, kemudian mereka cari buku, baca beberapa bab, mereka membaca karena ada tugas dari guru. Nah, jadi ini kita bekerja keras. Gimana ya caranya supaya anak-anak itu mau baca tanpa kita suruh baca. Nah, mereka senang, mereka minat untuk membaca. Nah, untuk survei yang kedua, sebentar. Untuk survei yang kedua ya, Bapak Ibu masih bisa melihat ini indeks rasa senang membaca, dilihat dari yang disajikan di sini. Nah, bahwa siswa yang senang membaca itu skor membacanya lebih baik dibandingkan dengan siswa yang kurang senang membaca. Nah, membaca itu adalah literasi dasar untuk kita bisa untuk anak itu bisa menerima informasi-informasi lainnya juga. Jadi ini masuk kepada literasi dasar yang memang ketika saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu di belahan Indonesia yang bagian sana, kalau di belahan Indonesia di bagian saya, ketika alumni kalau ditanya atau mahasiswa yang diutus untuk berangkat PPL 1 ya, micro teaching kedua itu, ada juga ya sekolah-sekolah yang udah kelas 4 tuh, kelas 5 masih nggak bisa baca. Nah, itu memang fakta. Bahkan ada di sekolah yang masih di hutan, di bagian perbatasan, juga ada anak-anak yang udah kelas tinggi tapi nggak bisa baca. Nah, itu jelas sekali bahwa ada permasalahan di dalam literasi baca tulis. Baik, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, kemudian faktor yang kedua, selain anak harus senang membaca, yang kedua adalah survei tentang strategi metakognisi membaca. Nah, jadi dari yang disajikan di dalam hasil olah data PISA, ini seperti ini Bapak Ibu bisa lihat, mereka melakukan proses membaca, guru itu minta siswa menulis teks terkait bacaan yang telah dibaca, memilih bagian yang disuka dan tidak disukai dari bab yang dibaca, serta menjelaskan alasannya sampai ke bawah, sampai ke merangkum bab dalam buku. Nah, terlihat di sini, anak melakukan proses membaca itu 90,8%, mereka guru meminta mereka merangkum bab dalam buku. Oke. Kemudian strategi yang kedua yang paling banyak, strategi skenario kedua yang anak banyak melakukan proses membaca adalah menjawab pertanyaan terkait bab buku dan seterusnya. Baik. Nah, dari survei ini berarti Bapak Ibu ternyata ya guru di dalam proses pembelajarannya, guru dan dosen dalam proses pembelajarannya, termasuk saya juga sebagai dosen, kita perlu bermacam-macam strategi metakognisi. Bagaimana caranya, bagaimana nih skenarionya, apa yang harus kita buat, tugas apa yang harus kita berikan ya, model apa yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran, sehingga anak terpaksa membaca. Walaupun dia nggak suka, tapi dia terpaksa membaca. Nah, baik, saya lanjutkan. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga atau survei bagian ketiga yang disurvei adalah iklim kedisiplinan siswa. Nah, dari survei ini ya Bapak Ibu bisa perhatikan yang warna hijau ini adalah di semua pelajaran. Oke, ini ada keterangannya di bagian kanan sebentar. Nah,
Dari survei PISA, siswa Indonesia itu sudah cukup disiplin. Nah, terlihat dari presentasi siswa yang menjawab sekitar 70% bahwa mereka tidak pernah atau di beberapa pembelajaran saja yang merasakan suasana kelas yang tidak disiplin. Nah, oke. Tetapi walaupun demikian, Bapak Ibu harus terus memperhatikan karena masih di 70% yang merasa kelas itu disiplin, tapi masih ada 30% siswa yang menyatakan bahwa kelas mereka sering atau hampir selalu dalam suasana yang tidak disiplin. Artinya belum maksimal. Kalau 100% baru maksimal, tapi maksimalnya itu baru 70%. Makanya dari hasil PISA itu dinyatakan siswa Indonesia cukup disiplin. Ya, masih ada kata cukupnya, bukan disiplin. Baik, disiplin sangat baik, belum ya. Tapi ada di rentang di kategori cukup. Ya. Kalau kita melakukan pengukuran itu kan biasanya ada sangat disiplin, disiplin, cukup, tidak disiplin, sangat tidak disiplin. Nah, cukup itu baru di tengah, Bapak Ibu. Jadi intinya kita juga harus terus ya memperhatikan bagaimana iklim kedisiplinan siswa pada saat kita melakukan proses pembelajaran. Baik, saya next. Nah, ini lagi masih ada disajikan lagi hasil dari perbedaan skor membaca siswa Indonesia pada PISA dikaitkan dengan kondisi kedisiplinan kelas. Nah, ini surveinya. Untuk siswa yang belajar dalam lingkungan kelas yang disiplin, memiliki skor membaca 6,43 poin lebih baik dibandingkan dengan siswa yang belajar dalam lingkungan kelas yang tidak disiplin. Nah, berarti kita harus catat. Untuk hasil belajar yang baik, berarti ini ada hubungannya ya. Berarti untuk hasil belajar yang baik, kelas itu memang harus dikondisikan dalam kelas yang disiplin. Ini skor. Oke, kompetensi sains. Untuk kompetensi sains, siswa yang belajar dalam kondisi kelas yang terjaga iklim disiplinnya, skornya juga lebih baik dibandingkan dengan yang tidak. Begitu juga dengan skor matematika. Nah, jadi capaian untuk kelas yang disiplinnya baik jelas lebih baik dari yang tidak disiplin. Oh, berarti jelas sekali kita sebagai pendidik, iklim kedisiplinan siswa itu sangat penting dan perlu terus dijaga. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sebentar dulu. Menurut PISA, di dalam praktik pengajaran guru, ya dalam praktik pengajaran guru, ya yang pertama yang mempengaruhi rasa senang membaca anak, dari hasil survei itu adalah Bapak Ibu kalau mengajar itu harus senang. Oh, harus tenang. Jadi mood mengajar atau panggilan jiwa kita sebagai guru itu penting ternyata di dalam meningkatkan literasi membaca anak. Gitu. Ya. Jadi ini juga ada ya, ada praktek pengajaran guru, dia udah ada teorinya juga bahwa rasa senang guru kalau kita mengajar itu berpengaruh pada literasi anak. Nah, ini hasil surveinya ya. Iya, memang nggak suka sama Katon. Katon juga kayak kasihan banget sih Ton. Kamu hidup sekali tapi nggak disukai. Kasihan banget sih si Katon, nggak disukai banget. Nah, oke, yang pertama tadi kita harus menyenangi, harus tenang pada waktu kita manggil. Yang kedua, guru harus meningkatkan kompetensi. Ya. Dengan kompetensi yang memadai,
dan persiapan pengajaran yang maksimal, sehingga nanti akan menumbuhkan gairah untuk mengajar, otomatis nanti kesenangan anak untuk literasi baca tulis dan literasi lainnya juga akan meningkat. Otomatis di dalam, karena ini proses pembelajaran, berarti peran kepala sekolah, kemudian perangkat, komponen sekolah lainnya juga berpengaruh untuk mendukung program literasi. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Nah, Bapak Ibu kan ada program itu ya dari pemerintah, program Gerakan Literasi Nasional, ya, termasuk di dalamnya program Gerakan Literasi Sekolah. Nah, jadi di dalam program tersebut udah ada modulnya, saya udah ada lihat ya. Mudah-mudahan mungkin dari dalam peserta ini ada yang sudah mengikuti program tersebut, ya tes, ya udah menguasai, udah lulus, jadi bisa sharing nanti. Nah, jadi di dalam menumbuhkan minat membaca, minat literasi siswa, Bapak Ibu disarankan untuk menggunakan metode belajar yang berbasis inquiry. Nah, untuk penggunaan soalnya bisa menggunakan soal uraian yang merangsang siswa untuk terbiasa membaca. Nah, kepala sekolah juga berperan menyediakan akses infrastruktur serta kebijakan yang mendukung gerakan literasi nasional atau gerakan literasi sekolah. Misal kegiatan ya yang sudah terimplementasi dari sharing adalah kegiatan 15 menit membaca. Kemudian kecukupan buku bacaan di perpustakaan, serta sudah ada pojok baca di dalam kelas. Nah, oke. Kemudian kita juga bisa membuat ya, maksudnya guru-guru untuk meningkatkan kompetensi kita bisa mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan literasi, misalnya kayak seperti hari ini. Kemudian ikut perlombaan literasi, itu saya lihat juga banyak program-program atau perlombaan yang untuk literasi, baik untuk guru, baik untuk siswa, dan baik untuk mahasiswa, serta bantuan-bantuan sarana membaca. Untuk bantuan sarana membaca juga udah banyak ya, perpustakaan nasional, ada yang bisa diakses. Kemudian ada buku-buku di Google Book, itu ada yang bisa di free, bisa dibaca secara free, ada juga yang berbayar dan lain-lain. Oke, dan jangan lupa memperkaya koleksi buku bacaan di sekolah. Nah, yang pertama tadi yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan kita sebagai guru yang adalah mendukung program GLN atau GLS. Yang kedua adalah meningkatkan kegemaran membaca siswa dengan meningkatkan kapasitas guru. Nah, sebentar Bapak Ibu macet. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan ya untuk bagaimana meningkatkan kapasitas guru. Nah, ada 3 hal yang bisa di Bapak Ibu lakukan, tapi selain 3 hal ini masih ada lagi. Oke. Dan yang sebentar ini macet. Dan yang penting menurut saya, Bapak Ibu harus tahu dulu di dalam kelas atau di sekolahan kita itu bagaimana sih literasi minat baca tulis anak itu udah bagus nggak gitu. Kemudian literasi sainsnya udah bagus nggak? Literasi digitalnya udah bagaimana perkembangan literasi digitalnya? Nah, kalau itu kita sudah tahu, tadi sudah ada hasil survei dari PISA. Nah, berangkat dari sana kita tahu bahwa kelemahan kita ada di literasi. Nah, kemudian kita lihat di sekolah, di kelas kita coba ukur bagaimana literasi dasar mereka. Nah, ketika sudah mengetahui literasi dasar anak-anak itu tadi, ya, Bapak Ibu baru bisa ke tindakan begitu, ke tindakan bagaimana nih, pakai model apa nih, gitu ya, pakai media apa nih saya untuk meningkatkan baca tulis. Saya pakai apa, strategi apa untuk meningkatkan literasi matematika. Saya pakai strategi apa untuk meningkatkan sains. Saya menggunakan apa, saya bikin program apa
untuk meningkatkan literasi sains. Nah, tindak kemudian nanti pasti ada hasil. Nah, hasilnya itu diupayakan, kan kita punya hipotesis sementara dong ya, ketika kita akan melakukan sebuah tindakan, meyakini tindakan itu hasilnya pasti bagus. Asal hasilnya udah bagus, literasi anak nanti akan meningkat, berarti kita sudah mendukung program gerakan literasi nasional atau gerakan literasi sekolah. Nah, berarti pertanyaannya, ada nggak Bapak Ibu ya, selain membaca PISA atau melakukan pembelajaran sehari-hari, ada pernah tidak mengukur secara langsung, secara menggunakan alat ukur yang pas bagaimana literasi siswa Bapak Ibu? Nah, begitu. Atau yang punya anak ya, anak usia sekolah dasar atau PAUD, itu juga di ini ya, minat baca tulisnya, saya pikir dengan literasi digital itu kayaknya mereka lebih condong sesuatu yang buku yang ke digitalisasi. Sekarang udah digitalisasi. Nah, seperti itu. Nah, baik. Jadi berdasarkan survei PISA, nah itu tadi yang sudah disampaikan, ada 5 hal yang harus dirubah mindsetnya. Dirubah mindsetnya sehingga ada program gerakan literasi nasional itu. Sehingga muncul program, muncul website, muncul platform ya, guru belajar dan berbagi. Jadi kita masuk ke sana yang berhubungan dengan literasi. Nah, jadi 5 hal ini, bahwa jadi program ini itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan literasi dan numerasi dengan tepat. Jadi nggak hanya bahwa literasi itu membaca dan menulis saja, tapi sampai kepada memanfaatkan, sampai kepada mengolah informasi, mengolah apa yang dibaca, memanfaatkan apa yang dibaca. Nah, sampai ke hal yang lebih kompleks dari sekedar membaca dan menulis saja. Yang kedua, program ini juga dari Bapak Ibu nggak kebaca. Bagian dari proses belajar yang berkelanjutan. Ada hilirisasinya lagi. Nggak sampai hanya sekedar baca, tulis, memaafkan, tapi ada lagi ya, ada hulu, ada hilirisasinya lagi. Yang ketiga, memberikan keterampilan pemprofilan literasi sebagai dasar numerasi. Keempat, memberikan pemodelan implementasi literasi dan numerasi pembelajaran dalam kelas. Yang kelima, memberikan pengetahuan tentang praktek literasi dan numerasi pada keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, saya senang kalau dari Bapak Ibu guru yang ikut itu udah ada yang sampai lolos untuk guru belajar dan berbagi. Ini nanti bisa sharing ya, bisa sharing di saat tanya jawab. Nah, oke ya. Jadi kebijakan Merdeka Belajar salah satunya ya untuk literasi dan numerasi ini adalah perubahan pada asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, jadi yang diukur itu adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa, literasi, kemudian kemampuan bernalar menggunakan matematika, nanti numerasi disampaikan oleh narasumber yang kedua, dan penguatan pendidikan karakter. Nah, sehingga untuk literasi dan numerasi ya, untuk AKM dan survei karakter ini, untuk literasi dan numerasi ini itu sesuatu yang dianggap sangat penting ya, dianggap sangat penting dalam kebijakan ini. Sebuah program yang mendukung keterampilan berpikir logis dan sistematis, keterampilan bernalar anak untuk menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajarinya, kemudian keterampilan mengolah atau memilah informasi yang dianggap sebagai esensi dari pendidikan atau belajar. Ya. Saya next. Nah,
Ada 6 literasi di dalam abad 21 yang di slide kedua tadi. Jadi Bapak Ibu, ya, di dalam ini saya ambil contoh dari modul literasi baca tulis, ya. Nah, untuk kegiatan menyimak, membaca di dalam SD kelas rendah dan SD kelas tinggi, ini hal-hal yang ini ya, ada hal-hal yang bisa Bapak Ibu lakukan di dalam sekolah. Nah, lalu jenis bacaan seperti apa yang bisa disiapkan untuk SD kelas rendah? Bisa buku cerita bergambar, buku tanpa teks, buku dengan teks sederhana, buku fiksi maupun non-fiksi. Lalu sarana dan prasarana apa yang bisa disiapkan untuk literasi baca tulis di kelas SD kelas rendah? Kita bisa buat sudut baca kelas, ya. Kita buat bisa di sudut kelas, kita bisa buat namanya sudut baca kelas. Boleh dikasih rak yang menarik, rak yang berwarna, segitiga, atau apa aja. Sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Nah, kemudian ada perpustakaan dan ada ruang bacanya. Baik, untuk kelas tinggi, jadi kegiatan apa yang bisa dilakukan di SD kelas tinggi terkait dengan literasi baca tulis? Bisa minta mereka untuk membacakan buku dan membaca dari hati. Oh, ini saya yakin ya, di dalam praktek pengajaran ini semuanya untuk kegiatan ini pasti ada. Belajar apapun pasti baca. Belajar apapun pasti ada proses menulis. Nah, jadi ini yang dimaksudkan tadi. Jadi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tapi baca dan tulis tadi harus sampai pada proses mampu memanfaatkan dan mampu mengolah dan memilah. Nah, harus begitu maksudnya tadi literasinya yang miskonsepsi itu. Jangan hanya sampai pada baca dan tulis saja. Nah, beberapa hal tadi yang bisa dilakukan di dalam kelas. Nah, ini tadi ya. Kemudian Bapak Ibu selain menyediakan bahan bacaan di perpustakaan sekolah, juga bisa menggunakan alat peraga dan permainan edukatif yang menggunakan teks. Contohnya Scramble untuk memperkaya kosakata peserta didik. Kalau anak-anak di tempat di kampus saya ya, yang mahasiswa yang ngambil fokusnya ke literasi baca tulis atau meningkatkan minat baca, meningkatkan minat menulis, memahami media scramble ini ya, ada beberapa penelitian yang memang hasilnya itu efektif untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan baca serta kemampuan bagus ya. Jadi bisa dimanfaatkan di dalam praktik pembelajaran untuk meningkatkan literasi baca tulis. Yang kedua, yang ketiga ya, pemanfaatan media teknologi informasi gawai dalam kegiatan baca tulis dengan bimbingan guru. Nah, ini Bapak Ibu ya, sekarang ada sekolahan yang membolehkan anak menggunakan HP atau tab atau lain sebagainya untuk mencari informasi ya, untuk searching informasi menggunakan teknologi. Nah itu silahkan boleh. Oke. Kemudian boleh memberikan tugas-tugas yang mungkin mereka sampai di rumah itu mereka menggunakan HP. Nah, untuk pandemi COVID ya 2 tahun terakhir bahkan 1 tahun terakhir yang lalu itu kan sekolah semuanya tiba-tiba ya dari yang offline, dari yang kita dalam kelas, tiba-tiba harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi. Ya. Yang paling sederhana itu menggunakan WhatsApp. Ya, jadi kita mengajar, direkam, kirim ke WhatsApp. Nah, itu juga sebenarnya udah masuk ke pemanfaatan media teknologi yang poin ketiga ini. Nah, yang keempat, perbanyak program atau aktivitas literasi yang menyenangkan boleh di dalam kelas. Tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas maupun di luar sekolah. Misalnya, ada perkemahan menulis, kemudian bedah buku, peluncuran buku, kemudian bisa melakukan kunjungan ke perpustakaan daerah, pameran buku, dan penerbit buku setempat. Kemudian tadi penyediaan sudut baca di dalam kelas. Ini untuk literasi baca tulis. Dan yang paling Bapak Ibu harus hati-hati nanti ada kaitannya ke literasi digital ya.
memilah buku yang layak ataupun yang nggak layak untuk dibaca anak-anak. Kalau untuk Bapak Ibu yang guru SMA atau kita yang dosen, anak-anak itu sudah bisa mengolah informasi yang diterima. Buku ini layak, buku ini nggak layak. Tapi kalau untuk anak-anak yang SD ke bawah, nah guru harus pintar-pintar memilih buku yang layak dibaca nggak, sesuai dengan perkembangan anaknya nggak. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nanti berhubungannya dengan program klub pembaca tadi. Nah, seperti itu. Kemudian literasi sains ini karena saya itu S1-nya fisika, S2-nya itu Dikdas, konsentrasinya IPA supaya relevan dengan S1-nya. Jadi harus konsentrasi IPA. Nah, untuk literasi yang suatu keterampilan yang di dalamnya itu secara eksplisit diajarkan dalam mata pelajaran, tapi peserta didik diberikan berbagai kesempatan untuk menggunakan sains di luar mata pelajaran di berbagai macam situasi. Nah, di dalam sains itu, di dalam seseorang yang disebut sebagai literat terhadap sains itu jika sudah ada syaratnya ya, jika satu bisa menjelaskan fenomena-fenomena sains. Anak bisa menjelaskan fenomena-fenomena sains. Contoh sederhananya misal bisa menjelaskan siklus hujan, siklus perkembangan misalnya kupu-kupu. Nah, itu kan fenomena-fenomena sains sederhana yang sebenarnya anak itu udah bisa menjelaskan ketika ditanya. Yang kedua, mengevaluasi dan mendesain pengetahuan dan keterampilan sains secara mandiri. Nah, Connect udah mampu mengevaluasi, kemudian bisa sampai create, sampai C6 mendesain, kemudian mengimplementasikan. Dan yang ketiga, menginterpretasikan data dan bukti sains. Nah, baik, ini mungkin saya lewatkan saja. Oke. Untuk sains yang bisa kita lakukan di sekolahan, ya, menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan sains, baik fiksi, non-fiksi, maupun referensi yang sejalan dengan perkembangan. Yang kedua, kita kembangkan bahan ajar, kita kembangkan buku ajar, bahan ajar, modul, diktat, dan lain sebagainya, atau video pembelajaran, boleh juga video, yang di dalamnya itu sudah berisi hakikat sains, literasi sains, pola pikir sistem, bekerja dan berpikir secara kolaboratif. Ya. Kemudian dalam meningkatkan literasi sains, ya, untuk meningkatkan literasi sains, kita juga menggunakan permainan tradisional edukatif tentang sains. Nah, kemudian di dalam sains itu kan ada pendekatan saintifik, ya, itu yang sudah lengket dulu di kurikulum tematik, ya, sudah menggunakan pendekatan saintifik. Jadi untuk literasi sains ini memang sudah terimplementasi dalam RPP Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan ke literasi berikutnya. Nah, literasi digital. Literasi digital itu dimaknai sebagai kecakapan menggunakan media digital dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Jadi bukan hanya menggunakan, tapi ada menggunakan dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Ya. Untuk memperoleh informasi pembelajaran, mencari solusi masalah, menyelesaikan tugas belajar, serta mengkomunikasikan berbagai kegiatan belajar dengan insan pembelajaran lainnya. Jadi ada 3, ya. Bisa menggunakan secara baik, kemudian benar, dan bertanggung jawab. Nah, untuk indikator keterampilan
literasi digital, ya tadi menggunakan teknologi digital, menggunakan alat komunikasi atau jaringan, serta keterampilan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi. Nah, untuk literasi digital nanti di bagian akhir, saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu bagaimana angket yang sudah saya kembangkan, tapi untuk level SD kelas tinggi, ya di bagian akhir. Nah, jadi kami mengembangkan angket ya berdasarkan dari teorinya Bell and Sang. Nah, karena di sekolah dasar ya nggak ada mata kuliah TIK langsung begitu ya, jadi dia terintegrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi capaian literasi digitalnya juga sejalan dengan capaian pada kegiatan ekstrakurikuler. Begitu. Nah, bagaimana mengimplementasikan literasi digital dalam pembelajaran? Bapak Ibu bisa ya masuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler KRIDA. Ya, misalnya nih kepramukaan, kemudian di LKS, di PMR, di UKS, Paskibra dan lain-lainnya. Kemudian di kegiatan karya ilmiah. Nah, di KIR ya, kegiatan dan penamaan lainnya lah ya, pokoknya masuk kepada karya ilmiah. Yang ketiga, latihan olah bakat dan olah minat. Anak ada yang senang bakatnya olahraga, gitu ya. Ada yang seni dan budaya, pencipta alam dan lain sebagainya. Kemudian di kegiatan keagamaan dan di kegiatan bidang pengembangan lainnya. Nah, kalau ekstrakurikuler ini kan anak nggak semuanya wajib ya. Anak-anak itu dia sifatnya individual, sesuai dengan passionnya dia, sesuai dengan minatnya dia mau apa. Nah, jadi kita bisa masuk literasi digital itu dari berbagai macam kegiatan ini. Jadi semuanya bisa dilihat, bisa diobservasi bagaimana literasi digitalnya dari kegiatan ekstrakurikuler. Baik Bapak Ibu. Nah, di dalam literasi digital itu ya yang harus diperhatikan sebentar. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam implementasi literasi digital ya adalah bagaimana anak menggunakan digital itu manajemen waktunya. Ya, bagaimana dia berapa lama tuh satu hari dalam menggunakan digital. Nah, yang kalau sekarang ya smartphone ya, yang HP biasa begitu. Nah, smartphone yang anak sekarang itu kan fenomenanya itu trennya tuh lagi kalau udah di sekolahan oke, belajar, tapi pulang sekolah kan trennya kalau yang udah di kelas tinggi itu main game gitu. Nah, guru bisa menyisipkan di dalam pembelajaran. Nah, itu bagaimana guru bisa menyampaikan pentingnya membagi waktu peserta didik dalam beraktivitas sehari-hari seperti bermain, belajar, berapa. Kalau bermain HP itu berapa waktu yang benar. Nah, ini seperti ini. Ini poster juga biasanya udah ada sih. Yang harus care itu memang guru dan orang tua. Lalu dalam kegiatan olahraga, guru bisa sampaikan ke anak-anak apa akibat dari kecanduan internet. Lalu bagaimana kalau udah kecanduan games? Apa yang harus dilakukan dari sisi bidang ilmu olahraga. Lalu dari seni budaya dan keterampilan. Nah, jadi kita bisa menugaskan atau bisa minta anak untuk mencari informasi tentang kesenian dan kebudayaan Indonesia menggunakan media digital, ya, mencari dari video tutorial. Kalau mumpuni bisa sampai coba anak membuat video yang sama, berlatih membuat video yang sama. Kemudian
Yang kedua adalah pengolahan perundungan dunia maya. Nah, ini ya, tim konselor Kementerian Sosial, sebentar Bapak Ibu. Tim konselor Kementerian Sosial itu menyatakan bahwa 40 kasus perundungan, tingkat kasus perundungan terhadap anak usia sekolah dasar itu, saya hanya ambil yang SD ya, itu sekitar 40%. Nah, tindakan apa aja, perundungan apa aja, bullying apa aja yang terjadi di lingkup usia sekolah dasar. Mengejek, merendahkan, dan mempermalukan dengan sengaja. Nah, oke. Kemudian yang bisa diajarkan lagi ke dalam pembelajaran adalah manajemen keamanan cyber. Nah, jadi dari A sampai H ini Bapak Ibu bisa sampaikan ya, anak-anak diminta ya untuk ponsel yang dimiliki itu menggunakan username sesuai dengan nama asli. Mengajarkan mereka membuat kata sandi yang sulit ditembus, ya, kata sandi yang nggak mudah dihack begitu. Menggunakan kata sandi akun ponsel, tidak memberi kata sandi itu kepada orang lain kecuali orang tua mereka. Mengunci perangkat digital, ya, mengatur mesin pencari dengan filter agar anak tidak mengakses informasi yang dilarang. Nah, ini bagian E. Bagian E itu saya pernah melakukan riset kecil di satu desa karena ini PKM ya. Bagaimana kepedulian orang tua terhadap proses penggunaan HP anak gitu. Nah, di desa yang maksudnya bukan desa maju ya, desa yang maksudnya desa di bawah dari kecamatan, dan di sana itu kalau di pedesaan itu orang tua itu nggak punya, yang pertama itu nggak punya skill untuk bagaimana caranya mengatur. Misalnya di YouTube itu bagaimana, atau di dalam YouTube ya, biasanya YouTube gimana nih supaya anak itu searching itu ada beberapa kata kunci, kalau misalnya diketik itu langsung nggak boleh gitu, private ini nggak boleh dibuka, ini nggak boleh dibuka, itu satu. Kemudian yang kedua, memang yang pertama tadi nggak punya skill untuk bagaimana itu, dan yang kedua, kesimpulan yang kedua ya, hasil survei yang kedua, orang tua itu nggak ngerti pakai HP. Kemudian yang ketiga, orang tua percaya aja sama anak, gitu, bahwa dia percaya anaknya baik, nggak mungkin membuka hal-hal yang nggak baik, maksudnya nggak percaya. Nah, itu yang saya temukan secara riset. Kemudian kita juga bisa mengajarkan anak untuk tidak membuka tautan link yang tidak jelas. Ini dilema juga ya Bapak Ibu guru ya. Anak-anak itu kan masih, kalau kita bilang nggak boleh itu dia begini, kenapa nggak boleh? Nah, level keponya atau level penasarannya itu tinggi gitu. Kenapa nggak boleh? Nah, semakin kalau kita bilang nggak boleh, ini nggak boleh tanpa penjelasan yang jelas, dia semakin penasaran. Ini kamu nggak boleh. Nah, baik. Makanya ya, di dalam pendidikan usia dini pun sampai usia dasar itu sudah ada edukasi tentang seks. Nah, untuk itu. Nah, ini hati-hati untuk yang bagian F. Nah, yang bagian G, logout atau sign out jika sudah selesai menggunakan akun. Yang H, meminta orang dewasa di rumah untuk melengkapi perangkat anak. Nah, dari A sampai H, kemudian untuk yang bagian privacy, Bapak Ibu bisa lihat di yang saya tuliskan. Ini hal-hal yang bisa kita ajarkan, kita sisipkan dalam kegiatan sambil ngajar, sambil ngajarkan ini juga. Gitu. Baik. Nah, kemudian ini yang penting ya terkait dengan perundungan, terkait dengan kasus-kasus yang sekarang juga kita sering dengar masalah literasi digital, adalah berpikir kritis. Nah, susah sih ya, maksudnya anak kalau untuk sekolah dasar yang berpikir kritis, literasi digital untuk berpikir kritis ini memang rendah. Maka masih belum bisa, pikiran mereka itu masih belum bisa integratif gitu, masih belum bisa, kalau menemukan sesuatu yang dibaca itu masih belum mampu memilah, benar nggak ya,
kayak gimana sih judul yang cuman memprovokatif gitu. Bagaimana sih judul yang bisa saya percaya, Bu? Nah, itu maka masih rendah, gitu ya. Kemudian minta mereka untuk mencermati alamat situs atau laman yang kan sering bagi informasi ya anak-anak di WA itu ya. Kalau saya lihat ya punya WA anak-anak di rumah, mereka hmm, ya ada yang kita di eranya saya itu saya nggak ada tapi ada di dia. Gitu. Kemudian Bapak Ibu nggak tahu ceritanya, pasti kita di rumah juga Bapak Ibu punya anak ya. Saya pernah lihat ya di rumah itu saya pegang karena kalau malam itu kan saya cek kalau mereka mengunduh aplikasi yang ada di Play Store itu kadang saya cek. Nah, jadi di dalam Play Store itu memang ada kode 3 plus, 7 plus gitu ya, 18 plus, 25, 16 plus, 1 plus begitu. Nah, itu memang sudah diajarkan. Nah, nanti kalau download umurnya berapa sekarang? 5, 5, 5, 5 gitu. Nah, cari yang 5 plus ya. Paling tinggi 10 plus. Kalau yang udah 18, 17 nggak boleh ya. Nah, karena tadi bilang nggak boleh ya. Nggak tahu ya. Mungkin teman-temannya main atau apa. Kemudian terdownload satu aplikasi namanya Sakura School. Kalau Bapak Ibu tahu. Sakura School itu kartun tahu ini ya, ikon Sakura ya. Itu sudah sekolah SMA, tapi itu simulasi sekolah, aplikasi simulasi sekolah, tapi dalam aplikasi simulasi itu di situ juga ada adegan berpacaran, adegan kencannya, adegan ini, itu yang wah enggak gitu. Nah, itu di luar jangkauan orang tua ataupun guru setelah pulang dari sekolah, mereka belajar dari digital. Bagaimana cara berkencan, bagaimana cara bersekolah, bagaimana cara yang kita nggak ajarkan di sekolah, yang nggak ajarkan di rumah, tapi dia belajar dari digital. Nah, itu ya, ini yang perlu saya pikir ini penting ya, penting. Nanti berkaitan dengan yang G20 itu juga, literasi digital juga diangkat ke dalam topiknya itu. Kemudian ini ya bisa mengajarkan cek keaslian foto, kemudian periksa fakta dan data yang dibagikan. Nah, minta mereka untuk membiasakan berkomunikasi dengan guru atau orang tua tentang informasi yang mereka dapatkan, tapi mereka enggak apa aja ya. Tapi kalau saya sih, saran saya Bapak Ibu ya tetap dicek HP anaknya itu dilihat ya. Apa yang dia searching, ya di Google-nya itu bisa disetting kan apa yang dia searching walaupun anak-anak pintar ya. Walaupun kita udah filter, tapi ada aja nanti dia hapus lagi, nanti dia pasang lagi yang baru. Nanti kita harus pintar loh, kita harus pintar. Memang menghadapi generasi digital ini kita harus pintar juga. Gitu. Kemudian minta mereka jangan menyebarkan pesan, foto atau video yang menyakiti orang lain. Nah, Bapak Ibu yang sudah menjadi guru nggak tahu ya. Kalau saya juga yang jadi dosen, kemudian minta anak-anak untuk survei ke literasi digital, kemudian coba minta izin, lihat grup anak-anak, dilihat aja grup anak-anak itu, dilihat. Biasanya ada stiker juga yang kurang pantas, stiker yang kayak tadi pagi tuh yang di grup kita, di grup peserta diklat, itu ada loh di stiker anak-anak itu. Itu bahasa verbal mereka, kemudian stiker mereka juga udah hal-hal yang harusnya tidak di usianya mereka. Baik. Kemudian yang terakhir adalah empati digital. Nah, ini juga tugas kita ya, tugas kita. Bagaimana anak-anak selain melakukan aktivitas digital, juga mereka senang bermain dan melakukan aktivitas bersama teman-temannya secara real. Nah, sekarang ya syukur ya, puji Tuhan, gitu, alhamdulillah kalau udah nggak terlalu ketat batasannya karena COVID, jadi anak-anak bisa bermain. Mall udah bisa dibuka, taman bermain juga sudah dibuka. Nah, yang kedua, ajarkan anak untuk tidak pamer di media sosial. Nah, Bapak Ibu sebagai guru, ya, ini juga kadang menimbulkan petaka untuk anak-anak ya. Kadang
ya bahaya ya untuk penjahat seksual itu biasa kan ini harus di posting-postingan anak-anak itu loh, kejahatan anak, seksual anak. Nah, itu biasa lihat dari media sosial. Baik, oke. Ajarkan anak untuk minta maaf jika melakukan kesalahan. Anak harus tetap bergaul di dunia nyata, ya. Berbuat baik di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Tidak membuat viral pesan, gambar, dan video perundungan di akun media sosial. Ya, ajarkan anak tentang etika, ya, akhlak dan etika dalam berteman dan bermain. Ya, adab dan etika, akhlak, bagaimana etikanya berteman dan bermain. Oke. Saya next, Bapak Ibu. Kemudian literasi lainnya yang penting adalah literasi finansial. Nah, ini literasi yang kelima. Tadi saya melewatkan literasi numerasi saya lewatkan ya, karena narasumber yang kedua. Literasi finansial adalah pengetahuan atau kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif tentang konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Nah, untuk indikator literasi finansial di sekolah, nah, sekolah bisa melakukan pelatihan literasi, ya. Kemudian poin B dan poin C tersebut. Nah, oke. Untuk meningkatkan basis budaya sekolahnya, Bapak Ibu bisa juga ya, selain tadi buku, ada buku baca tulis, buku sains, buku numerasi, buku literasi digital. Juga harus ada buku yang berbasis media pembelajaran yang berbasis dan alat peraga yang berbasis literasi finansial. Ya, baik. Indikatornya itu biasanya dilihat dari banyak nggak peminjam bahan bacaan literasi finansial. Tertarik nggak? Oke. Ini indikator yang dilihat kalau kita mengukur literasi finansial ya, dilihat dari banyak nggak kegiatan literasi finansial yang diadakan di sekolah. Ada nggak kebijakan sekolah terkait literasi finansial? Gitu. Baik, Bapak Ibu. Ada nggak koperasi sekolah? Koperasi sekolah ini sih biasanya selalu ada dari zaman saya 90-an SMA, SD, dari tahun itu aja itu koperasi sekolah ada. Apalagi sekarang ya, pasti udah lebih maju ya Bapak Ibu ya, koperasi sekolahnya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan Bapak Ibu guru, ya, bisa mengadakan permainan edukatif tentang literasi finansial yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah, itu ya biasanya ada tabungan bersama. Ada beberapa sekolah yang saya lihat itu memang punya kayak satu minggu, setiap minggu tuh anak nabung di bank sekolah. Nanti udah mau naik kelas itu baru ini tabungannya sekian-sekian. Seperti itu. Nah, ini, apa aja bisa Bapak Ibu lakukan ya terkait dengan peningkatan literasi finansial. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kecakapan mereka untuk mengaplikasikan konsep, kemudian risiko, kemudian keputusan efektif dalam konteks finansial. Apa aja? Nah, dan yang terakhir adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Dalam literasi budaya dan kewarganegaraan, ini literasi yang mengajak masyarakat untuk lebih memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa dan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara secara lebih mendalam. Nah, baik. Nah, ini indikator untuk keberhasilan di sekolah, literasi budaya dan kewarganegaraannya udah berhasil enggak? Jadi indikatornya itu kalau di sekolah itu dilihat dari rata-rata nilai USBN
PKN. Ya. Kemudian dilihat dari jumlah sekolah untuk memiliki aktivitas seni, budaya, dan bahasa daerah. Ada muluk, kemudian dicek ekstrakurikulernya. Nah, kalau di keluarga, indikator untuk literasi budaya dan kewarganegaraan dilihat dari penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga, kemudian penurunan angka kejahatan dan pelanggaran anak di bawah umur. Nah, itu masuk kepada indikator keluarga, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Nah, apa aja yang bisa kita ekstrakurikuler, apa aja yang bisa kita adakan? Program apa aja yang bisa kita adakan? Atau kegiatan apa aja yang bisa kita adakan di sekolah ya untuk meningkatkan literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, Bapak Ibu bisa membuat bengkel kreatif bahasa daerah. Kalau saya dulu kuliah di Semarang itu kalau bahasa Jawa itu ya udah ekstrakurikuler ya, kayak mulok gitu. Nah, kalau di waktu saya sekolah justru kami nggak belajar bahasa Dayak itu di sekolahan, bahasa Melayu itu di sekolahan itu nggak muncul di kurikulum waktu saya sekolah, bukan sekarang ya. Dan sekarang juga ada tapi nggak ini. Kalau di apa ya, lebih ke ekstrakurikulernya itu lebih banyak ke gerak gitu, ke tari. Nah, jadi ke bahasanya itu masih kurang kalau untuk di kabupaten saya. Nah, bisa juga ini yang menarik adalah pengayaan bahan cerita lokal dan nasional. Nah, ini sudah bagus. Ini secara nasional biasanya anak-anak itu ada perlombaan dongeng nasional, membaca cerita. Ya udah level nasional. Ini bagus ya, udah nomor 6 ini kita udah secara nasional itu tidak punya struktur, punya sistem yang bagus. Oke. Tadi untuk penyediaan sudut baca di kelas, tadi jangan lupa ya buku-buku yang kita pilihkan untuk sudut baca itu buku-buku yang mendukung keenam literasi tadi. Ya. Dan lain-lainnya ya Bapak Ibu ya dari yang ke-13 poin ini Bapak Ibu bisa adakan ya di sekolah. Residensial ini juga boleh ya, bagus juga. Contohnya adalah siswa bisa diajak menginap 2 atau 3 hari di kampung adat atau kampung kesenian. Ya, kalau di sini yang nggak ada kampung adat atau kampung kesenian masih belum ada. Oke, dan lain sebagainya Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Silakan. Kemudian saya next. Ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu peserta diklat. Nah, Bapak Ibu pasti udah sering dengar ini ya. Nah, ini bahkan di poster, di flyer kita itu ada lambang ini G20 Indonesia 2022. Nah, seperti itu. Nah, ternyata G20 itu apa sih? G20 itu forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa yang memiliki kelas yang memiliki kelas pendapatan menengah hingga tinggi. Ya, negara berkembang hingga negara maju. Jadi salah satunya dari negara yang masuk ke dalam G20 forum ini Indonesia. Indonesia masuk ke negara yang kelas pendapatannya ke rank menengah hingga tinggi. Nah, di dalam forum itu, di dalam forum G20, ya, negara-negara harus mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang mendorong kewirausahaan di masa depan. Kemampuan adaptasi yang tinggi, kemudian kompetitif, berjiwa entrepreneur, dan berkarakter sebagai prasyarat utama yang dimiliki oleh generasi muda. Nah, program upgrade skill yang sudah memang digalakkan, yaitu tadi ya, Gerakan Nasional Literasi Digital di dalam program G20 tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, penting ini kita masuk ke dalam tadi sebelum melakukan treatment, sebelum melakukan tindakan apa yang cocok
program apa ya yang dari 13 tadi yang saya tampilkan kita mau terapkan di sekolahan kita, di kelas kita. Jadi ukur dulu bagaimana kemampuan literasi digital di tempat Bapak Ibu tadi. Gitu. Nah, saya mau sharing ini nanti bisa menghubungi saya ya. Tapi ini masih artikelnya masih belum terbit, masih baru bentuk LOA, sudah diterima tapi tinggal tunggu terbit. Jadi untuk indikator literasi digital dalam angket ini survei, karena ini bentuknya survei, jadi dia angket. Instrumen utamanya angket. Tapi nanti dalam penelitian Bapak Ibu boleh menggunakan pendekatan kualitatif, boleh menggunakan pendekatan kuanti, ataupun apa aja. Ya, tapi untuk ini saya siapkan angket. Nah, untuk aspek literasi digital nanti kita lihat dari aspek teknis, kognitif, dan sosial. Nah, tadi sesuai dengan tadi ya yang teori yang di bagian slide literasi digital itu, indikator yang dipakai untuk mengukur literasi digital itu menemukan apa yang dicari menggunakan media sosial, menggunakan mesin pencari, menggunakan apa aja, bisa smartphone, bisa laptop, PC gitu ya, bisa tab. Nah, kemudian bagaimana kemampuan kognitif anak, yaitu mengevaluasi informasi tadi dari hasil yang dia baca, yang dia tulis, dari apa yang dia cari tadi, kemudian mereka bisa membuat dari yang aspek pertama, kemudian dari aspek sosialnya adalah mengkomunikasikan. Nanti Bapak Ibu ini juga hanya sesuai keperluan. Nah, tapi ini udah valid dan reliable, bisa langsung dipakai. Tapi nanti dilihat lagi tujuan penelitiannya. Kalau indikator ini mau dikembangkan, ya silakan. Monggo, begitu. Jadi ada 32 pertanyaan yang dari hasil uji coba itu yang sudah valid. Jadi ini saya ambil ya screenshot dari contoh. Ini pernyataan-pernyataannya ya. Ada 32 pernyataan karena ini SD kelas rendah. Jadi bisa Bapak Ibu kalau mau secara sederhana, kalau mau mengukur literasi digital anak kelas tinggi silahkan. Ya, nanti bisa menghubungi, nanti saya kasih angketnya. Link jurnalnya juga boleh. Nah, dari tempat saya ya satu kecamatan, ini satu kecamatan ya. Survei dari satu kecamatan. Literasi digital dari indikator menemukan itu cukup. Mengevaluasi lemah, membuat itu lemah, mengkomunikasikan itu cukup. Nah, ini tidak baik, berarti ada masalah. Nah, ada masalah untuk literasi di teknologi atau literasi digital di kecamatan itu. Nah, berarti ini. Nah, dari studi awal inilah nanti guru-guru yang di sekolahan itu, guru-guru tempat kami survei itu, untuk rekomendasi, ini loh, ini hasilnya. Bapak Ibu silakan untuk melakukan, sekolah membuat program, kemudian guru melakukan hal-hal yang mendukung bagaimana literasi teknologi di sana itu bisa meningkat. Nah, untuk kalau di mahasiswa juga, ini berdasarkan survei ini, kalian silakan pilih pendekatan, pilih model, pilih strategi pembelajaran pada waktu PPL atau pada waktu skripsi, buat sesuatu yang baik di sana, sehingga literasi khususnya yang dari hasil survei ini, itu bisa berubah. Setidaknya menemukan bisa baik, mengevaluasi bisa baik, membuat bisa baik, dan mengkomunikasikan bisa baik. Nah, jadi dari survei awal ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan, ya hal-hal yang kita bisa lakukan. Ini karena sifatnya nasional ya, seandainya ya tiap provinsi aja pengukuran literasi digitalnya nanti sangat baik, sangat baik. Maka generasi tadi, berarti kita juga mendukung dong ya program G20 itu. Berarti nanti ke depannya kita akan menghasilkan generasi. Ke depannya misteri nggak tahu apa gitu, nggak tahu seperti apa, peradaban yang seperti apa, tetapi peradaban yang saya pikir akan untuk teknologinya itu kan sangat canggih ya.
belum bisa saya bayangkan, walaupun saya sudah bisa berfantasi melalui film-film yang ditonton, tapi saya nggak bisa bayangkan 20 tahun lagi, 40 tahun lagi itu kita bertemu dengan peradaban yang seperti apa. Itu pun kalau nggak games ya Bapak Ibu ya, kalau nggak games. Nah, tapi setidaknya generasi yang kita didik pada saat ini siap untuk menghadapi peradaban yang di sana. Nah, berarti kalau literasi digital masuk kepada program G20 itu ya, forum G20, berarti peradaban yang ke depan itu berarti mereka akan terus menciptakan hal-hal atau peradaban teknologi yang semakin canggih dan semakin wah gitu. Mungkin fantasi-fantasi di film-film itu bisa aja menjadi kenyataan seperti itu. Nah, baiklah. Sekian materi dari saya, sharing dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Selamat pagi.